Ambil Alkitab saudara, kita buka firman Tuhan sama-sama dan saya mau ajak kita membaca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya tunggu sampai saudara semua mendapatkan bagian dari firman Tuhan ini. Yang sudah mendapatkannya, angkat tanganmu tinggi-tinggi biar saya bisa melihat. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita ulang lagi sekali lagi. 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Silakan duduk saudara. Ada banyak hal yang kita bisa ketahui dari hidup seseorang. Tadi pagi saya katakan kalau Anda bertemu dengan orang yang sudah lama saudara tidak pernah jumpa, lalu kemudian Anda bertanya, bagaimana kabarmu? Lalu orang itu akan menceritakan kepada kita banyak hal tentang dirinya. Dan bahkan seandainya setiap hari kita bergaul, kita bertemu, tetap masih banyak hal yang kita bisa ceritakan, yang kita bisa bagikan kepada orang yang berbincang-bincang dengan kita. Seandainya kita membatasi, kita mau mendengarkan hal yang baik saja, tetap masih ada banyak hal yang kita bisa dengar dari seseorang, sesuatu yang baik dari orang itu. Tapi aneh sekali Paulus berkata, sebab aku sudah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus Kristus, dan dia tambahi, yaitu Dia yang disalibkan. Apa yang sebetulnya Paulus sampaikan di sini? Sepertinya dia berkata, aku tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Aku tidak peduli dengan semua kehebatanmu, dengan semua keberhasilanmu. Aku sama sekali tidak peduli. Mungkin itu merupakan hal yang baik, tetapi tidak merupakan pusat perhatianku. Dan dia mau berkata begini, pusat perhatianku atas hidupmu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Dia yang disalibkan itu. Dia tidak berkata Yesus Kristus, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyelamatkan, Dia yang menebus dosamu, atau Dia yang memberkati engkau. Dia tidak berkata seperti itu. Dia hanya berkata, satu hal saja yang aku ingin tahu itu ada di antaramu adalah Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dengan kata lain sebetulnya Paulus mau berkata begini, aku tidak mau tahu akan sesuatu yang lain, tetapi satu hal yang aku ingin tahu, yaitu sesuatu yang harus ada dalam hidupmu adalah, apakah dalam hidupmu sudah ada tanda bahwa engkau telah ditaklukkan oleh Kristus sendiri. Yang dia ingin tahu adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Dan dia mau melihat salib yang sama ada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya baru memahami akan hal ini ketika saya juga punya pengalaman yang sama. Saya punya seorang teman, seorang gembala sidang yang tinggal di sebuah kota besar. Saya berkali-kali datang, diundang melayani di tempat dia melayani, dan dia dengan istri dan beberapa orang anak yang dia ada, kami cukup dekat saudara. Tetapi setiap kali saya mencoba bersama dengan istri saya berbicara dengan keluarga ini, sukar sekali buat kami untuk bisa berbicara dengan baik dengan istrinya. Istrinya orang yang baik sekali dan punya banyak hal yang menarik untuk dibicarakan. Tetapi saya berkata jujur, bertahun-tahun lamanya kami berteman, roh saya tidak bisa ketarik untuk lebih dekat lagi bergaul dengan mereka. Dan ketika ketemu dengan saya, dia ceritakan pekerjaannya,
Dia cerita akan suka dukanya merintis pekerjaan itu. Dia bekerja di samping suaminya jadi gembala sidang. Dia ceritakan pertumbuhan anak-anaknya. Dia cerita bagaimana perbaikan dan kepintaran anak-anaknya. Dia ceritakan sekolah daripada anak-anaknya. Dia cerita semua hal. Dia cerita akan majelis gerejanya yang kadang-kadang menyakitkan hati. Dia ceritakan pelayanannya yang juga baik. Dia cerita banyak perkara. Dan banyak hal yang menarik yang dia ceritakan. Yang sebetulnya cukup menarik untuk kita bicarakan. Tetapi satu kali saudara, pada waktu kami berkunjung lagi ke tempat dia melayani, waktu di mobil bersama-sama kami berempat, ibu gembala ini cerita akan pengalaman hidupnya yang baru saja dia alami. Dan dia berkata, dalam hidup saya sebagai pelayan Tuhan, saya banyak dikecewakan. Dan saya banyak menanggung sakit hati. Sampai satu kali dia cerita, jantung saya sakit sekali. Saya berobat ke dokter coba periksa, dan tidak ada penyakitnya. Tapi seringkali jantung saya sakit sekali. Dan tiba-tiba telinga kanan saya begitu parah keadaannya, sudah hampir tuli total. Sukar untuk bisa mendengar dengan baik. Saya berobat ke dokter, dia periksa semua, dan tidak ada kelainan apapun. Sampai satu hari, ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, datang di gereja kami. Dan ketika dia berkhotbah, selesai dia berkhotbah, hamba Allah ini berkata, di sini banyak orang yang sakit hati, dan Tuhan mau cabut semua sakit hatimu. Dan dia tantang siapa mau didoakan maju ke depan. Dan ternyata tidak ada satu orang pun dari jemaatnya yang maju ke depan. Lalu kemudian ibu gembala ini berkata, tapi saya nekat, saya berkata, Tuhan, aku ingin dijamah oleh Engkau. Aku ingin bertemu dengan Engkau. Aku ingin disembuhkan dari penyakitku. Dan dia lari ke depan, dia minta didoakan. Lalu hamba Allah ini berkata, sekalipun hanya satu orang yang minta didoakan, tapi dia adalah istri gembala sidang, saya akan berdoa bagi dia. Dan ibu ini bersaksi kepada kami, ketika dia ditumpangi tangan dan didoakan, hari itu juga Allah menjamah hidupnya, dan dia disembuhkan dari semua penyakitnya. Dan kemudian ketika dia ceritakan hidupnya, tiba-tiba saya tangkap kehidupan yang luar biasa memancar dari rohnya. Nah, perubahan pada rohnya membuat kami begitu dekat lagi, dan itulah pertama kali kami bisa bicara perkara rohani dengan dia, dan dia bisa bicara perkara rohani yang sama dengan kami. Dan saya berkata jujur, itu merupakan kunjungan kami ke gereja dia yang terbaik yang selama ini kami rasakan. Kenapa? Saya melihat ada hidup orang yang dimerdekakan dan rohnya memancarkan kehidupan yang luar biasa karena pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Saya baru bisa mengerti kemudian apa yang Paulus ini katakan. Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Memang kamu jemaat yang luar biasa, kamu berbuat banyak hal untuk Allah, tapi aku tidak perlu tahu soal itu. Yang aku ingin yakinkan diriku bahwa ini ada di antaramu adalah ada Yesus Kristus yang disalibkan. Yang aku ingin itu muncul dalam hidupmu adalah bahwa di dalam hidupmu ada tanda penaklukan Kristus atas hidupmu. Manusia sejak lahir dilahirkan sebagai penakluk sebetulnya. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menaklukkan bumi ini. Coba mari kita buka kitab Kejadian, saudara. Saya mau tunjukkan kepada Anda akan mandat Tuhan ini. Kejadian pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-28. Kejadian pasal pertama ayat 28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal pertama ayat 28. Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan, perhatikan, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan mandat kepada manusia, taklukkan bumi ini. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat itu tidak pernah dicabut, saudara. Nah, oleh karena mandat itu tidak pernah dicabut, apa akibatnya? Akibatnya manusia kemudian mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang dia miliki bukan lagi penaklukan yang baik, tapi justru nature, sifat yang jahat. Penaklukan yang dia miliki bukan penaklukan yang baik, tapi penaklukan yang jahat. Orang tidak peduli caranya asal bisa menaklukkan orang lain. Dan semua tatanan yang Tuhan atur, tiba-tiba semua berubah, semua menjadi kacau balau. Kenapa? Karena dosa masuk. Tetapi mandat untuk menaklukkan dunia tetap diberikan kepada manusia, hanya kemudian berubah menjadi nafsu yang jahat. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tidak mau dengar yang lain. Satu aku ingin kamu ada, yaitu apakah dalam hidupmu ada tanda penaklukan Kristus atas hidupmu. Nah, saya beri contoh bagaimana penaklukan jahat dalam diri manusia. Lihat pada Kejadian yang sama pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3. Perhatikan pada ayat yang ke-16. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ternyata kata birahi di sini bukan sekedar dorongan seksual. Tapi kata birahi di sini sebetulnya dalam bahasa aslinya juga artinya keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menaklukkan. Dari setiap istri punya keinginan untuk menaklukkan suami. Dan kita jumpai hari ini orang berjuang ke arah situ, saudara. Orang ingin sekali bisa menaklukkan orang lain. Ada movement-movement, gerakan-gerakan emansipasi wanita yang mencoba membuat sederajat. Dan untung belum ada gerakan dari pria yang juga ingin sama dengan wanita. Kami juga ingin mengandung dan punya anak. Belum ada, saudara. Dan puji Tuhan tidak ada. Kalaupun ada, jangan ikut ke sana, saudara. Tapi ini yang terjadi. Allah memberikan mandat untuk menaklukkan, begitu dosa masuk, mandat itu berubah jadi nafsu yang jahat. Makanya itu semua tidak pernah jadi keinginan, kerinduan Paulus untuk bisa mengerti itu ada dalam diri kita. Dia tahu semua kebejatan kita. Yang dia ingin tahu adalah apakah ada tanda penaklukan Kristus dalam diri kita. Tadi pagi saya membuat ilustrasi, saudara. Penaklukan jahat. Istri harusnya tunduk pada suami. Tapi Tuhan berkata kamu akan birahi, dalam pengertian kamu juga ingin menaklukkan suamimu. Ketika saya di sekolah dasar, saya diajar ilmu alam. Dan guru saya cerita begini, saudara. Ada siklus kehidupan di muka bumi ini. Saya harap Anda masih ingat itu. Air yang di laut, katanya, oleh karena panas matahari lalu menguap, betul ya? Setelah menguap, air itu naik ke atas berubah jadi apa? Awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat pegunungan yang dingin. Oleh karena dingin, lalu awan itu berubah jadi apa? Hujan, turun lagi. Hujan membasahi bumi, diserap oleh tanah. Lalu kemudian masuk ke sungai. Sungai itu mengalir, akhirnya terus bermuara di mana? Di laut.
Laut kemudian oleh karena terik matahari menguap lagi, naik ke atas jadi awan, betul ya? Lalu awan sampai ke pegunungan katanya. Oleh karena udara dingin jadi hujan. Hujan diserap tanah mengalir kepada sungai, sungai masuk kemana? Laut lagi, siklus. Manusia juga punya siklus katanya. Tikus takut sama kucing. Kucing takut sama anjing. Anjing takut sama harimau. Harimau takut dengan pemburu. Pemburu takut dengan istrinya. Istrinya takut dengan tikus. Tikus takut dengan kucing. Kucing takut dengan anjing. Anjing takut dengan harimau. Harimau takut ditembak pemburu. Takut dengan pemburu. Pemburu kalau pulang ke rumah takut sama istrinya. Istrinya takut dengan tikus katanya. Muter terus, siklus katanya. Saya harap di rumahmu tidak terjadi siklus ini, saudaraku. Wah, itu kayak rumah tangga saya, cepat bertobat, saudaraku. Kalau tidak siklusnya yang menang, tikus di rumahmu, saudara. Anda lihat penaklukan yang jahat. Paulus berkata, aku tidak pengen tahu itu. Yang aku ingin tahu sekarang ada di tengah-tengahmu adalah apakah engkau sudah ditaklukkan oleh Kristus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, katanya, selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan itu. Nah, untuk apa dia ingin tahu dan dia ingin yakin bahwa ada tanda penaklukan Kristus dalam diri kita? Coba lihat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-6. Paulus berkata ini, Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ingat, tubuh lama kita, daging kita ini punya kuasa. Jangan pura-pura berkata tidak, saudara. Punya kuasa. Dan kuasa dalam daging kita ini ingin sekali menghamba kepada dosa. Nah, Paulus berkata, tubuh lama kita ini harus disalibkan supaya hilang kuasa dosanya. Hanya kalau kita mengizinkan tubuh lama kita disalibkan, maka kekuatan dan kuasa pada tubuh daging kita akan hilang kuasanya. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang aku inginkan sebetulnya bukan yang lain, aku tidak mau tahu yang lain. Yang aku ingin tahu adalah apakah engkau sudah ditaklukkan oleh Kristus. Kalau soal cerita penaklukan dalam hidup manusia, dia berkata itu hal biasa. Karena Allah memberikan mandat kepada kita, makanya kita berhasil. Tapi yang sukar, yang tidak mau dibuat banyak orang adalah ditaklukkan oleh Kristus. 2 Jumat lalu, saya diundang dalam satu persekutuan para usahawan di Surabaya. Siang hari saya berdoa, Tuhan, apa yang engkau ingin sampaikan kepada umatmu? Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata jelas dalam batin saya, dia berkata, orang yang besar di hadapan Allah, itu bukan orang yang sanggup menaklukkan sekitarnya, menaklukkan segala sesuatu. Orang yang besar di hadapan Allah adalah orang yang berani dan rela ditaklukkan Tuhan sendiri. Apakah kita sudah ditaklukkan oleh Kristus, saudara? Pak Marso punya pengalaman yang kurang baik, saudara. Ada tetangga kita yang marah-marah soal AC di atas. Masuk ke kantor, wah, laporkan polisi, saya hadapi. Omongannya begitu. Saya waktu di Amerika, saya tanya apa yang lalu kita buat. Enggak, kita enggak ngapa-ngapain. Mungkin dia keluar dari gereja ini dengan bangga.
Orang Kristen gua maki-maki, tidak berani apa-apa. Dia bangga, dia menaklukkan. Kami punya kebanggaan sendiri. Kami berkata, puji Tuhan, ada tanda penaklukan Kristus. Tidak sempat tergoda meninggalkan kekristenan 5 menit dan berkata, lu mau apa? Enggak ada, saudara. Kebanggaannya berbeda. Kebanggaan kita adalah kalau ada tanda penaklukan Kristus dalam diri kita. Amen. Kalau ada orang bangga bisa bentak-bentak orang dan injak-injak orang dan berkata, tidak berani balas saya. Saya berkata, Paulus berkata, aku tidak pengen dengar yang itu. Yang aku ingin tahu adalah Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Lihat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-14. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Dalam terjemahan yang lain pada ayat 14, Paulus berkata begini, yet God forbid, namun demikian Allah melarang, that I should boast about anything or anybody. Allah melarang aku untuk bermegah atas segala sesuatu atau atas siapapun. Dia berkata tegas, Tuhan melarang aku untuk bermegah atas apapun dan siapapun. Atas apapun yang sudah pernah kita lakukan dan kerjakan, atas siapapun di mana kita merasa punya kontribusi sesuatu pada orang itu. Seringkali kita bangga berkata, tuh lihat apa yang gua sudah kerjakan. Atau kita berkata, kamu tahu orang itu, nah kalau nggak ada saya, tidak mungkin seperti itu. Allah berkata, Tuhan melarang untuk kita bermegah atas apapun dan siapapun, except, kecuali katanya, the cross of our Lord Jesus Christ, salib daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mau berkata, Paulus, jangan bermegah atas apapun atau siapapun. Kalau engkau ingin bermegah, bermegah satu saja, atas salib dari Yesus Kristus Tuhanmu itu. Dan dia berkata, which means, yang artinya, that the world is a dead thing to me. Dunia itu seperti bangkai, barang mati buat aku. Dunia seperti bangkai buat aku, and I am a dead man to the world. Dan bagi dunia aku juga seperti mayat mati. Kalau aku ditawari dunia, kita berkata bangkai busuk. Dan dunia ketika mencoba untuk membujuk kita, dunia berkata ini orang mati, gak mau lagi dengan dunia. Tidak ada selera dengan dunia. Kalau kebanggaan kita, kebanggaan atas salib itu, apa yang dialami Paulus akan terjadi. Lalu kita bisa nyanyi seperti yang tadi nyanyikan, di mana kita berkata, let me find you in the desert. Biarkan aku menjumpai engkau, menemukan engkau di padang gurun, till the sand is holy ground, sampai pasir ini menjadi tempat kudus, and I am found completely surrender. Dan aku dijumpai menyerah total.
nanti akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita masih membanggakan yang lain atau siapapun, tidak pernah membuat kita mati terhadap dunia, dan dunia tidak akan mati bagi kita. Ketika melihat akan dunia kita, mata kita masih jelalatan, saudara. Karena masih ada yang kita inginkan dari hidup kita. Dan justru saya belajar, orang semacam ini Allah bisa memberkati luar biasa. Karena Allah ngerti tidak mungkin terikat dengan harta lagi orang ini. Dia tahu bagaimana dia handle kekayaan dunia. Dan tidak akan tenggelam oleh karena berkat yang dia curahkan dengan luar biasa. Paulus berani dengan tegas berkata, Allah melarang aku untuk bermegah atas apapun dan siapapun except the cross of our Lord Jesus Christ. Kecuali salib dari Kristus Yesus Tuhan kita. Yang artinya bahwa dunia itu, the world is a dead thing to me, itu barang mati, bangkai. Dan dia berkata, and I am a dead man to the world. Dan aku ini seperti mayat, orang mati bagi dunia. Ayat 16 dia berkata begini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Walk according to this rule. Siapa yang berjalan sesuai dengan aturan ini, dengan rule ini, peace and mercy, damai dan kasih karunia-Nya akan diberikan kepada kita. Dan yang luar biasa, 17 dia berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara Victor cerita dengan saya hari Selasa yang lalu, dia belajar semua budak itu seperti sapi zaman dulu, dicap besi panas pada tubuhnya. Tentara juga dicap dengan besi panas, nggak bisa ditipu lagi. Dia harus berjuang sampai mati. Jadi desersi nggak bisa, pura-pura nyebrang ke lawan nggak bisa, ketahuan capnya. Dan Paulus berkata, dalam tubuhku ada tanda-tanda bahwa aku ini milik daripada Kristus. Tanda bahwa dia ditaklukkan oleh Kristus Yesus sendiri. Saya berdoa ini bukan hal yang gampang, saudara. Ada teman yang saya kenal, seorang pendeta di Australia. Dia punya yayasan yang menampung orang-orang yang kena drug addict, kena alkohol dan sebagainya. Dan ada orang yang dia tampung, dia rawat dengan baik, tapi rupanya orang ini kleptomani, suka curi uang. Berkali-kali mencuri, ditegur, didoakan, diampuni, tampung lagi, nyolong lagi, doakan lagi, diampuni, lepaskan, nyolong lagi. Setelah berkali-kali jengkel, dan teman saya ini berkata, segera saya tanggalkan kekristenan saya 5 menit, saya datangi, saya angkat bajunya, mau apa kamu sekarang dengan aku, katanya. Susah kan, saudara? Dia bilang jujur, dia berkata, tidak mudah ditaklukkan Kristus. Kita berontak terus. Tapi Paulus berkata, aku sudah memutuskan tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Ayat yang terakhir, Markus pasal yang ke-15. Markus 15 ayat 25 dan ayat 26. Markus pasal 15 ayat 25 dan 26. Saya mau tunjukkan satu ayat yang aneh, mungkin di luar perhatian banyak orang. Tapi dengarkan apa yang Alkitab ini katakan. Markus 15 ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata, hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan perhatikan saudara, alasan mengapa ia dihukum disebut
pada tulisan yang terpasang di situ. Apa itu? Raja orang Yahudi. Kalau saudara memiliki kerinduan dan tekad hati yang sama, menjadikan Yesus Kristus itu raja dalam hidupmu, salib yang sama harus saudara lewati. Ketika Kristus berkata, raja orang Yahudi, aku ini raja, dia harus naik di salib itu. Kalau engkau berani berkata yang sama, dia raja dalam hidupku, engkau akan bisa naik ke atas di tempat yang sama, saudara. Banyak orang berkata, perlu waktu Pak, puluhan tahun, mungkin saudara. Tapi sebetulnya tidak ada keharusan untuk itu. Saya baru sadar ketika beberapa hari yang lalu, Rabu yang lalu, saya melayani di Jakarta. Saya diundang di satu persekutuan konglomerat. Mereka buat sebulan sekali. Saya diundang ke sana, saya datang dengan istri saya. Mereka atur semua dengan begitu baik sebetulnya. Dan pada waktu itu, sebelum kebaktian dimulai, mereka buat makan malam dulu bersama-sama. Sela-sela waktu makan, ada seorang bapak mendatangi saya. Sudah ada umur, gagah sekali orangnya. Dan dia termasuk salah seorang yang aktif di situ. Dia seorang konglomerat. Kalau saya sebut nama, Anda akan tahu, Anda akan pernah dengar pasti. Dan produknya juga Anda akan pasti pernah lihat. Dan dia mencoba untuk tanya dengan saya akan latar belakang dan apapun mengenai diri saya. Dan dia berkata, saya perlu ini untuk dikenalkan kepada jemaat yang hadir. Saya tidak beri dia banyak informasi tentang diri saya membatasi, saya hanya beri secukupnya apa yang saya perlu. Saya sebut nama aja cukup. Ya Pak, perlu yang lain ditambahkan, beberapa yang lain ditambahkan. Tapi kemudian saya berkata, enggak lah, tolong nama ini aja sudah lebih dari cukup. Nah, dia tanya tentang anak-anak saya sebutkan anak-anak yang ada. Lalu kemudian saya tahu sebetulnya arahnya, dia ingin saya sebutkan akan umur saya. Saya tahu banyak orang tidak suka kalau ditanya berapa umurnya. Sebagian yang terutama saya dengar terutama yang wanita kurang terlalu suka kalau ditanya tentang umur. Sebagian merasa nanti tidak cepat tua kalau disebut-sebut umurnya terus. Sebagian merasa itu merupakan sesuatu yang rahasia. Makanya mesti hati-hati, tanya umur belum tentu orang suka. Nah dari cara ngomong bapak ini saya tahu dia pengen tahu umur saya. Dia puter, saya bodohin aja sambil saya makan. Saya tahu dia tahu tentang umur saya, dia kira-kira begitu, dia muter-muter, saya tahu alahnya. Dan kemudian saya diam aja. Terakhir dia nggak tahan. Dia tanya begini, maaf Pak katanya. Setelah saya goblokin gitu, dia akhirnya dia tak tahan dan dia berkata, kalau saya boleh tahu berapa usia Bapak? Mau tahu usia saya? 12 plus saudara. 12 tahun, lebih sedikit lah. Lalu kemudian saya sebut akan umur saya ini. Dia kaget, waduh masih muda sekali. Enggak, saya sudah cukup tua, saya sudah 3. Tidak, Bapak masih muda sekali. Dan waktu dia berkata begitu, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Yesusmu mati buat dunia ketika dia lebih muda dari umurmu hari ini. Saya kaget sekali. Dia mulai pelayanan ketika dia berusia 30 tahun, Anda tahu. 3,5 tahun. Kira-kira belum 34. Saya berkali-kali bilang, oh, saya sudah tua. Orang-orang bilang, enggak tua apa tuh, kok ngono kok tua katanya. Terus Anda tahu ini masih muda? Dia lebih muda dari saya. Ketika 2000 tahun yang lalu dia mati disalib buat kita.
Dia bukan orang tua yang berewokan pakai tongkat jalannya susah. Dia lebih muda dari saya. Waktu dia mati 2000 tahun yang lalu. Saya mau tanya, siapa yang umur Anda, kalau Anda tidak keberatan, kira-kira 33, 34, coba angkat tangan. Yusuf saya tahu, yang lain 17 semua. Yang kira-kira 33, 34, coba angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. 1, ada lagi, 33, 34. Enggak ada. Balita nih semua. Kira-kira seusia Yusuf itu. Sudah kenal Yusuf, coba noleh ke belakang, semua lihatin pojoknya. Seusia Yusuf itu mati buat dunia. Luar biasa. Dunia ngajarkan apa? Life begin at 40. Hidup dimulai umur 40, kasep, saudara. Yesus umur 33, 34, 33 setengah lah orang bilang. Tuntas semua kerjaannya. Dan seluruh dunia hari ini kenal dengan dia. Kenapa hari ini tidak banyak orang? Bisa tolong anak-anak dijaga supaya enggak jadikan lalu lintas. Mungkin baik saudara pegang anak Anda masing-masing kalau kebaktian. Supaya mereka kenal dengan Tuhan sejak masa kecil mereka. Saudara, persoalannya karena kita tidak pernah mau terus mengizinkan salibnya itu ada dalam diri kita. Itu persoalan yang paling mendasar. Kita lebih senang menikmati akan dunia ini, ganti daripada membiarkan salib penaklukan Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Nah, setiap kali kita dihadapkan kepada kayu salib yang kasar itu, akhirnya membuat kita berontak. Nah, makin engkau berontak, makin proses kematian dalam daging kita makin lamban. Nah, akibatnya ketika usia kita makin bertambah, tidak banyak hal yang kita bisa hasilkan. Sebab seberapa besar salib itu mengerjakan hidup kita, membuat kita menyangkali semua kedagingan kita, akan menentukan sampai seberapa besar engkau bisa melakukan sesuatu bagi Tuhanmu. Sekalipun Anda punya impian yang besar, tapi impian itu hanya bisa terwujud ketika salib itu betul-betul masuk mematikan kedagingan kita. Dan hanya kalau itu dikerjakan dalam kehidupan kita, maka semua impian yang baik itu akan terwujud dengan sempurna. Kalau tidak ada gunanya, saudara. Tolong ada 2 guru jaga di sana. Jangan izinkan masuk lagi. Nah, selama kita tidak membiarkan salib itu bekerja dalam diri kita, tidak pernah ada sesuatu yang berharga yang bisa keluar dari kehidupan kita. Yesus Kristus dilahirkan tanpa dosa. Tapi sepanjang hidupnya dia tidak kebal, tidak dijagai sehingga dosa tidak menggoda dia. Alkitab berkata dia dicobai dalam segala perkara. He was tempted in all points. Tapi bedanya dia tidak berbuat dosa. Sejak masa kecilnya penyangkalan demi penyangkalan terus dia alami. Nah, oleh karena penyangkalan demi penyangkalan itu dia alami terus menerus, ketika dia berusia 30 tahun cukup buat bapaknya melepaskan dia menanggung dosa seluruh seisi dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita bisa efektif tanpa salib itu? Nggak pernah bisa, saudara. Kecuali kita mengizinkan salib itu mengerjakan hidup kita tuntas. Tidak ada pilihan lain, saudara. Anda bisa bayangkan usia 33 tahun. Dia lakukan sesuatu yang punya nilai kekal. Sementara hari ini banyak orang mungkin usianya lebih dari apa yang pernah dia capai. Kita belum berbuat banyak.
masih berkutat sibuk dengan urusan sendiri, dan tidak ada apapun yang dihasilkan dengan memberikan dampak kekal bagi dunia ini. Kita menyebut Yesus merupakan pola kita, pattern kita. Nah, mari kita lihat ke pola itu. Nah, banyak orang berteori tentang hidupnya, ya tapi saya begini, saya begini, saya begini. Kalau begitu Allah yang salah dong, memberikan pola yang keliru kepada kita. Saya yakin tidak, saudara. Bedanya adalah hidup kita, hidup yang tanpa penaklukan Kristus. Kita jadi bos atas hidup kita sendiri, dan tidak ada penaklukan Tuhan sama sekali dalam kehidupan kita. Hanya kalau kita mengizinkan Dia setiap hari menaklukkan kita, luar biasa. Perjanjian baru dibuka oleh orang-orang muda. Anda tahu itu? Yohanes Pembaptis, orang berkata pelayanannya hanya sekitar 6 bulan sebetulnya. Cuma 6 bulan tok, saudara, katanya. Dan dia mati begitu muda. Dia dengan Yesus hanya selisih beberapa bulan lahirnya sebetulnya. Begitu Yesus mulai pelayanan, langsung beberapa bulan dia berhenti, mati, penggal kepalanya, habis, kelar. Diganti oleh Yesus hanya 3,5 tahun, pendek-pendek, dampaknya luar biasa. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah kehidupan di mana salib itu kuat dan nyata dalam diri kita. Hebatnya dua-duanya single, saudara, tidak kawin. Kita tiap Kamis lagi belajar tentang teman hidup. Nanti Kamis depan terusin lagi. Kamis lalu bagus sekali, saudara. Ada 2 orang wanita sudah ada umur tidak kawin, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya tahu banyak orang sedikit kecewa, kenapa enggak yang dibicarakan kawin? Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, ada kehidupan yang lebih mulia dari sekedar mencari bini, saudara. Ini hebat sekali. Singkat hidupnya, didedikasikan mutlak kepada Dia. Saya tahu panggilan orang berbeda-beda, tapi apakah kebetulan ini? Dengarkan baik-baik, saudara. 33 tahun, 34 tahun tuntas. Yang Bapak perintahkan kepadanya dan selesai. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya mau tanya, siapa yang usia Anda di bawah 34 tahun? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Di bawah 34 tahun. Saya mau berdoa, bisa ada ratusan, kalau boleh ribuan orang-orang muda yang keluar dari gereja ini membawa Injil ke seluruh dunia. Saya rindu terjadi, saudara. Saya rindu terjadi. Dia pernah lakukan ini. Yohanes Pembaptis 6 months, 6 bulan. Kok bisa? Ditaklukkan habis oleh Kristus sendiri. Malam ini saya mau turuti apa yang Roh Kudus katakan. Tadi pagi sudah kita buat, tapi saya tahu tidak tuntas menjangkau semua. Saya akan nanti minta beberapa bapak dan ibu buat 2 baris, 2 lorong. Anda yang umur di bawah 34, kalau pas 34 bolehlah, saudara. Saya beri konsinyasi sedikit. Yang putri cari yang kelompok ibu-ibu, yang putra datang ke bapak-bapak. Saudara akan didoakan oleh mereka, Anda lewati mereka, barisan mereka. Saya mau sembahyang betul malam hari ini, supaya dari mereka ini akan ada orang-orang yang memberikan hidupnya bagi Tuhan dan didedikasikan bagi dunia ini dengan hati Injil dalam dirimu. Amen, saudara. Pak, saya terlanjur kawin, Pak. Setia dalam pernikahanmu.
Pak, saya belum kawin, Pak. Paulus berkata, tetap dalam keadaan seperti dipanggil, kalau bisa. Meringankan tugas pendeta, tidak ada konseling kawin lagi. Saya membuat berarti orang tua bingung, anak saya kenapa diam saja katanya. Tapi saya mau katakan buat saudara, saya yakin akan ada orang-orang yang dipanggil ke situ. Anda akan menikmati kepuasan dengan Tuhan sendiri. Amen. Tutup Alkitab saudara. Sembahyang sama-sama.